Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan studi kita kristalisasi, masih di kitab Imamat. Dan ini sudah tema yang ke-11. Kita akan masuk ke dalam pasal 18, 19 dan 20 ya. Kalau ya tentu kita tidak akan baca semuanya ini, tapi justru kita ini semua peraturan ya tentang, kalau LAI berikan judul kudusnya perkawinan, kudusnya hidup pasal 19 dan pasal 20 kudusnya umat Tuhan. Kudus itu artinya terpisah bagi Elohim. Kudus itu lawannya umum. Kalau sesuatu umum itu berarti ya tidak dikhususkan oleh suatu apapun. Tapi kalau kudus itu artinya dipisahkan. Nah, ini justru ini yang kita mau pelajari, dipisahkan bagi siapa, ya. Ini tentu ya kalau Israel dipisahkan bagi Tuhan. Coba dulu kita lihat dulu sebentar. Peraturannya sih ya jangan engkau bersetubuh dengan ini begitu ya. Terus juga ini di sini juga supaya negeri itu jangan najis ya. Kemudian soal yang kudusnya hidup ya. Ini juga berbicara tentang Israel itu harus beda lah dengan bangsa-bangsa lain. Kalau kita lihat di pasal 18, jangan kamu sama dengan orang-orang Mesir, jangan kamu sama dengan orang-orang di Kanaan nanti ya, bangsa-bangsa di 7 bangsa di sana. Ya intinya kamu harus ikutin aturanku, kata Tuhan. Ya, Tuhan bikin aturan banyak, mulai dari aturan makanan, aturan pakaian, aturan kehidupan lah ya, kehidupan sehari-hari pun itu aturannya ada ya Israel. Nah, saya nggak bicara dulu aturan-aturannya ya, hukum Taurat lah ya. Saya mau bicara soal fellowship, alasannya Tuhan itu memberikan itu peraturan itu apa ya. Alasannya Tuhan memisahkan sehingga orang Israel jadi beda ya dengan yang lainnya, itu apa alasannya? Itu yang justru kita mau bahas saat ini ya. Coba dulu kita lihat ya ayat yang ke 18, pasal 18 ayat yang keempat ya. Saya pakai LAI ya atau langsung aja saya pakai ILT supaya bisa kita lihat di sini ya. Imamat pasal 18 ayat yang keempat ya. Demikian ya yang tertulis ayat 4. Kamu harus melakukan peraturan-peraturanku dan berpegang pada ketetapan-ketetapanku dan berjalan di dalamnya. Nah, ini alasannya. Kenapa? Akulah Yahweh Elohimmu. Ini alasannya. Kenapa Tuhan kasih aturan? Kenapa Tuhan kasih harus begini, harus begitu, ya? Dan menuntut ketaatan. Ya alasannya bahwa akulah Yahweh Elohimmu. Ada di sana, kalau saya melihat di situ ada fellowship. Nah, ini yang mau kita bicara hari ini, ya. Jadi Tuhan memberikan aturan. Kadang-kadang ribet, kalau orang Yahudi bisa bikin 613 aturan. Ya, hidup itu kan jadi susah begitu ya. Tapi ya orang Farisi kita tahu juga bagaimana mereka ketatnya bikin aturan-aturan itu ya. Nah, alasannya apa? Ya. Alasannya ini fellowship, bahwa akulah Tuhan Elohimmu ya, kan aku pun kudus ya. Jadi Tuhan bicara di situ, aku mau fellowship dengan kalian, dengan kamu. Coba dulu kita perhatikan di Keluaran 19 ayat 20 ini dan juga pasal 20. Ini juga bicara sebelum Tuhan kasih hukum Taurat kepada Israel. Ini alasannya. Ya, perhatikan dulu ini ya. Saya baca dulu Keluaran 19 ya. Atau Keluaran 20 ini ya. Sebelum Tuhan mengucapkan di Gunung Sinai ini hukum Taurat, ini ketepatan di sini hanya 10 yang Tuhan ucapkan. Langsung itu Tuhan yang bicara dari atas Gunung Sinai. Alasannya di sini juga dibilang pasal 20 ayat yang ke-1 permukaan. Dan Elohim mengucapkan segala firman ini, itu maksudnya yang 10 hukum Taurat, 10 the Ten Commandment biasanya itu dibilang orang. Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Barulah kemudian ada aturan. Jangan ada padamu ilah lain, jangan buat patung, jangan ini, jangan itu, dan sebagainya. Jadi dasar Elohim itu membuat aturan bukan
Bukan supaya manusia hanya harus taat begitu aja. Nanti kita lihat bedanya. Ketaatan dengan fellowship itu. Ada bedanya. Ya. Orang Farisi itu berusaha taat habis-habisan. Ya. Tapi dia nggak ada fellowship itu. Dia mengabaikan sisi fellowship yang Tuhan maksud. Karena yang Tuhan ingin adalah fellowship-nya dulu. Ya, bukan berarti Tuhan nggak ingin kita taat. Tapi fellowship-nya dulu. Itu justru yang penting. Akulah Tuhan Elohim. Itu fellowship. Itu bicara fellowship. Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu sebenarnya bicara fellowship. Kalau melihat di Kejadian itu, waktu Adam jatuh itu, Tuhan tanya, di mana engkau? Kalau orang nanya pertanyaan di mana, itu kan berarti dia mencari. Dia mencari Adam untuk berfellowship. Ya, karena begitu Adam jatuh dalam dosa, yang hilang tuh putus itu, ya fellowship-nya itu. Ya. Kemudian di kitab Wahyu, itu juga Israel disimbolkan, dan kita semua juga di sini mempelai. Kalau mempelai, bicara mempelai itu ya, itu perkawinan itu adalah fellowship. Ya. Jadi dari awal sampai akhir sebenarnya tujuan Tuhan itu dia menciptakan kita untuk kita fellowship atau bersekutu ya. Koinonia istilah Yunani, kalau istilah Yunaninya nanti kita singgung juga surat Yohanes ini sebentar, karena itu penting sekali. Karena banyak orang melalaikan sisi fellowship-nya ini. Ya. Ini maaf ya kalau saya beri contoh aja dulu satu. Ya, ini bukan berarti menjelekkan Billy Graham, karena Billy Graham sendiri sudah menulis ya di dalam bukunya itu, Jasa Saya sudah ada bahasa Indonesianya. Dia ada penyesalan di akhir hidupnya itu. Ada dua penyesalannya ya. Pertama, dia kurang fellowship dengan anak-anaknya, ada 5 anaknya, karena Billy Graham terlalu sibuk luar biasa. Yang kedua, yang pertama itu sebenarnya dia bikin, saya kurang fellowship dengan Tuhan. Bayangkan saudaraku, orang sekelas Billy Graham yang khotbah kesana kemari, dia itu diperkirakan 200 juta orang pernah dia khotbah mata dengan mata begitu. Bukan 200 orang yang 2 juta, bukan 200 juta yang beda-beda orang, enggak. 200 juta yang beda-beda orang itu. Karena dia sekali khotbah bisa ratusan ribu. Ketemu lagi, kadang-kadang bilang hari ini saya khotbah di benua ini, besok bisa di benua yang lain, ya. Nggak ada orang yang sebegitu banyaknya kontak atau memberitakan Injil seperti Billy Graham. Udah sulit lagi ya, 200 juta diperkirakan. Tapi satu penyesalan dia, ada 2 ya. Satu yang pertama ini, kurang fellowship dengan Tuhan. Dalam arti bukan dia kurang berdoa baca Alkitab, enggak, dia doa baca Alkitab tapi untuk nyiapin khotbah, ya beda itu. Fellowship itu artinya kayak apa ya, heart to heart ya, komunikasi ya, bicara. Kita bicara, Tuhan bicara. Terjadi inilah 2 arah lah itu maksudnya ya. Nah, jadi ini saya katakan begini karena melihat saudaraku ya, jangan nanti kita pikir langsung kalau orang yang udah doa baca Alkitab atau sudah melayani khotbah di sana sini itu berarti udah fellowship. Tunggu dulu. Atau misalnya orang sudah taat, itu berarti sudah fellowship. Tunggu dulu. Mari kita ambil langsung contoh aja lah ya. Di Lukas 15 itu contoh ada 2 anak hilang. Ya. Jangan langsung ditafsirkan berarti Billy Graham itu anak yang hilang. Tunggu dulu ya. Saya nggak mengatakan begitu. Ini cuma saya mau menyampaikan bahwa fellowship itu tidaklah banyak orang mengabaikan lah. Kadang-kadang banyak hamba Tuhan mengabaikan lah. Kira-kira begitulah ya. Supaya enak gitu kedengarannya. Oke lah, kita lihat dulu Lukas 15 ya. Ini banyak orang memberi judul atau lain barangkali judulnya perumpamaan anak yang hilang. Seolah-olah anak yang hilang itu cuma satu. Ya, anak bungsunya ya. Tapi sebenarnya saudara kalau lihat dulu konteksnya ya, baru kita tafsirkan. Jadi kalau menafsirkan Alkitab itu lihat dulu konteksnya. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Yesus memberikan perumpamaan itu ya, supaya kita nanti tahu judulnya yang tepat itu apa ya. Coba dulu kita lihat ya, Lukas 15 deh ini ya. Ini sebenarnya perumpamaan, 3 perumpamaan ini, domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang, ini sebenarnya sama. Karena pembukaannya ayat 8 misalnya mau masuk dirham yang hilang, atau ya pasal yang ke ayat 11 juga, dan dia berkata sambung ya. Artinya cerita ini sambung. Nah, kenapa Yesus memberikan perumpamaan ini, 3 perumpamaan ini? Alasannya begini, pasal 1 itu, Lukas 15.
Dan semua pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa sedang mendekat kepadanya, fellowship artinya ya, untuk mendengarkannya. Nah, tapi ayat 2, dan orang-orang Farisi dan ahli-ahli kitab bersungut-sungut sambil berkata, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama. Makan itu istilahnya simbol daripada fellowship. Ya, Yesus kalau di kitab Bayu itu siapa yang buka pintu makan bersama dengan aku, artinya fellowship. Ya. Nah, inilah dasar alasan Yesus menjawab dengan 3 perumpamaan untuk menjawab orang-orang Farisi yang bersungut-sungut ini. Ya, Yesus kok bersekutu, kok berfellowship dengan orang-orang berdosa, ya, para pemungut cukai ya, dan sebagainya. Baru Yesus jawab, ya. Pertama, perumpamaan domba yang hilang. Ini yang sebenarnya bukan domba yang hilang, karena tekanannya harusnya gembala yang mencari atau gembala yang penuh kasih. Mestinya begitu judulnya, karena yang dibicarakan bukan soal dombanya. Yang dibicarakan soal Yesus itu. Yesus menjawab, ini loh aku seperti gembala. Dikatakan di sini dia mencari, rindu gembala itu berfellowship dengan dombanya, makanya mencari. Kemudian yang ini perempuan, ini simbol Roh Kudus. Ya, kalau El Shaddai itu istilahnya buah dada ya, ada sisi feminin daripada Elohim itu. Ini juga perempuan ini cari dirham yang hilang. Dia mau ya fellowship lah ya dengan dirham, dengan uang ya. Kemudian perumpamaan anak yang hilang ini sebenarnya perumpamaan bapak yang penuh kasih. Jadi fokusnya harus domba yang hilang itu adalah perumpamaan itu harusnya beri judul perumpamaan gembala yang mencari domba, atau yang gembala yang mengasihi domba, gembala yang ingin berfellowship dengan domba, boleh begitu. Yang kedua, jangan dibilang dirham yang hilang, karena fokusnya itu ini perumpamaan perempuan yang berfellowship dengan uang. Yang ini kebetulan perempuan dikaitkannya dengan uang. Kemudian yang ketiga, harusnya perumpamaan bapak yang penuh kasih, bukan anak yang hilang. Karena fokusnya itu, lihat makanya konteksnya. Pasal 1 itu Yesus sedang memberi jawab kepada orang Farisi yang bersungut-sungut kepada dirinya. Kenapa kau fellowship dengan perempuan pelacur pemungut cukai? Bukan maksudnya Yesus bikin, maksudnya berfellowship dengan itu. Kenapa? Yesus jawab dengan 3 perumpamaan itu, bahwa aku sebagai gembala mencari domba, ya. Kemudian Roh Kudus, ya, mencari jiwa yang hilang. Kemudian bapak yang penuh kasih itu juga mencari. Perhatikan nih ceritanya. Yang hilang itu sudah dua anaknya itu hilang, itu dua-duanya itu. Makanya kita harus tahu definisi hilang itu dengan kaitannya dengan fellowship. Kebanyakan orang hanya hilang berdosa. Iya betul, berdosa itu hilang. Tapi akibatnya itu hilang fellowship itu ya. Karena gini, ini fellowship ini sangat penting, karena Yesus itu datang untuk memberikan fellowship. Aku datang supaya mereka mempunyai hayat, joy. Istilah Yunani joy itu, ya, gunanya apa sih ini joy ini, hidup jenis Elohim itu gunanya apa? Di Yohanes 17 ayat yang ketiga ini, atau kita baca aja deh sebelum masuk lagi kembali ke Lukas 15. Karena ini banyak orang pikir Yesus datang mau ngasih berkat atau, ya betul, tapi bukan itu intinya. Coba dulu ya, Yohanes 17 ayat 3 saya bacakan ya. Ini dia ayat, dan inilah hidup kekal itu, istilah Yunaninya joy. Inilah joy itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya ilah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal itu artinya berfellowship. Karena fellowship maka mengenal. Kita nggak bisa mengenal Elohim kalau kita nggak memiliki jenis hidup yang sama dengan Dia. Jadi jenis hidupnya diberikan kepada kita, tapi berupa benih. Tujuannya apa dikasih benih joy ini? Tujuan apa? Kalau dia bertumbuh, nanti kita bisa mengenal Bapa Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus. Jadi tujuannya tetap fellowship dengan cara memberikan benih hayat Kristus atau benih joy itu. Nah, kita kembali lagi ke sini ya, ke Lukas 15. Perhatikan, yang hilang tuh ada 2 anak. Dua-duanya hilang. Anak bungsu tapi hilangnya terang-terangan yang Aku nggak suka, dia ngomong sama bapaknya ini. Aku nggak suka tinggal di rumah ini, Bapak. Aku nggak suka fellowship dengan engkau. Kira-kira begitu terus terangnya ya. Aku mau pergi. Dia mau fellowship dengan pelacur-pelacur, dengan apanya, pokoknya menikmatilah, ya.
bapaknya di sini, bapak di sorga, yang representatif bapak di sorga, ya dia ndak otoriter. Ya oke lah, kalau engkau mau, silakan. Ya. Kemudian yang sulung, ini kita bicara yang sulung dulu, karena banyak orang pikir yang sulung itu taat, artinya berfellowship dengan bapaknya di sorga, dengan bapak ini. Enggak, sama kok. Kita tahu ceritanya setelah itu anak itu sampai ke titik dia makan katakanlah fellowship dengan babi lah, itu makan babi. Dia berpikir, aku kembali, ya. Bapaknya langsung terima aja. Dia nggak mikir-mikir anaknya sudah ngabisin harta berapa, nggak peduli. Yang penting fellowship dulu. Anak, adikmu, dia ngomongnya itu, yang sulung itu, adikmu udah hilang, sekarang hidup lagi. Artinya sudah hilang, udah mati, udah nggak ada, kembali kita fellowship lagi. Makanya bapaknya itu langsung merayakan pesta. Ya, bersuka cita bapaknya ini karena fellowship terjadi lagi di rumah bapak itu. Kemudian yang sulung datang yang sulung ini orang yang taat, anak yang taat nih, ya. Karena dia ngaku sendiri nih. Coba dulu ya, setelah dia tahu anak ini, bapak itu di surga bikin pesta, berfellowship, bersenang-senang mereka karena bungsu itu, anak sulung nggak mau masuk. Dia sakit hati, ya. Mari kita lihat perkataan si anak sulung ini yang membuktikan bahwa anak sulung ini juga anak yang hilang. Coba dulu ya, saya baca dulu ya. Ayat 29 ya, perumpamaannya ayat 29-nya, Lukas 15. Namun ini perkataan si anak sulung nih. Namun seraya menanggapi dan dia berkata, ini ayah bapaknya keluar ya, waktu anak sulung itu nggak mau masuk, marah, bapaknya keluar karena bapak itu memang merindukan anaknya untuk fellowship, ketemu, dia mencari, ya, keluar dia. Ya, ada banyak anak bapak kan yang marah waktu anak sulung dia nggak mau masuk rumah, biarin dia, gitu. Enggak, kalau ini bapak di sorga mencari dia. Anak sulungnya ngomong gini, ayat 29. Namun seraya menanggapi, dia berkata kepada ayahnya, lihatlah, telah bertahun-tahun aku menghambakan diri kepadamu. Maksudnya mentaati itu. Dan aku tidak pernah melanggar perintahmu. Ini perhatikan omongan si anak sulungnya. Sambungnya gini. Tetapi engkau belum pernah memberikan kepadaku seekor anak kambing pun, supaya aku dapat bersukaria bersama sahabat-sahabatku. Coba tangkap nggak ini? Dia bilang ke bapaknya begini, aku ini mentaati perintahmu. Aku nggak pernah melanggar bahkan perintahmu. Aku menghambakan diri kepadamu. Ya. Tapi engkau nggak pernah ngasih aku anak kambing, ya. Supaya, ini dia. Inilah di hatinya si anak sulung itu. Supaya aku dapat bersukaria bersama sahabat-sahabatku. Jadi sebenarnya anak sulung ini lebih suka, atau sebenarnya dia suka lah, bersahabat atau berfellowship atau bersukaria dengan sahabat-sahabatnya, bukan dengan bapaknya. Ya, sudah lihat nggak bedanya? Ada orang taat, ini anak sulung ini taat dengan bapaknya, tapi dia nggak suka fellowship dengan bapaknya. Inilah hilang itu. Jadi pengertian hilang jangan ini bukan soal aturan, bukan soal mentaati aturan atau enggak, bukan itu. Hilang itu artinya nggak suka berfellowship dengan bapak. Ya, jadi hilang itu sudah jangan pikir kalau anak yang hilang berarti kalau kita terapkan sekarang, wah ini pasti anak yang ada di luar gereja gitu yang nggak suka pelayanan atau nggak. Tunggu dulu, jangan keburu-buru begitu, ya. Hilang itu artinya nggak suka fellowship dengan Bapa di sorga, nggak suka doa dalam arti apa ya, berkomunikasi. Makanya di Alkitab ini kalau kamu berdoa tuh tutup pintu, udah kamu sendiri. Ya namanya fellowship masa rame-rame. Kita dengan Tuhan sendirilah ya. Suka nggak kamu sendiri bersama dengan Tuhan? Suka nggak kamu sendiri dengan Bapa di sorga berbicara? Kalau mau bicara, Bapa di surga bicara. Makanya termasuk bilang, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Orang jangan suka curhat-curhat ke kiri kanan, nanti jadi gosip soalnya. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Nah, itu masalahnya hati kita. Kita ini sebenarnya suka nggak sih dengan Elohim? Kalau suka dengan berkat, itu nggak usah tanya. Saya pernah menginjil itu, saya di jalan-jalan di mana. Kamu suka nggak berkat Tuhan? Dia tanya, berkat Tuhan itu apa? Oh, mobil, kekayaan, kesehatan. Oh, dia bilang suka. Dia tanya lagi, kamu suka nggak dengan Tuhan Yesus yang mengasihi kamu? Tuh, oh,
Sorry, saya sudah punya agama macam-macam. Jadi ini anak sulung maupun anak bungsu ini dua-duanya hilang. Hanya bedanya barangkali ya, anak bungsu ini hilangnya di klub-klub malam dengan pelacur-pelacur apa. Anak sulung ini hilangnya di gereja dia, di rumah bapak dia, hilang dia di situ. Di rumah bapak ini anak sulung ini taat loh. Jangan sudah pikir ini anak sulung ini melanggar perintah bapaknya, enggak. Dia mentaati, melayani bapaknya, memperhamba diri katanya. Tapi saya nggak suka dengan fellowship dengan bapak. Aku suka fellowship dengan sahabat-sahabatku. Lalu aku tunggu loh kapan bapak memberikan anak kambingnya ini. Jadi dua-duanya hilang bapak saudara. Anak sulung hilang, anak bungsu pun hilang. Kenapa? Karena nggak suka fellowshipnya, nggak suka fellowship atau bersekutu dengan Bapa di sorga. Nah, kenapa Israel ini sekarang? Kembali kita kasih dulu supaya ambil kesimpulan dulu. Tuhan maksudnya bukan supaya Israel taat artinya jadi legalistik kayak orang Farisi. Ya Tuhan tentu ingin kita taat, tapi bukan itu dulu. Harusnya ketaatanmu itu adalah buah daripada fellowship dengan Tuhan. Hatimu itu suka dengan aku, itu dulu tuh yang Tuhan fokuskan dulu. Kau itu sebenarnya kalau suka apa? Kalau suka berkat nggak usah ditanya lah. Saya pun sudah tahunya. Semua manusia suka berkat Tuhan karena berkat Tuhan itu yang enak. Ya tentu karena Tuhan itu ya berkatnya. Jangan lagi pikir iblis yang ngasih kesenangan di dunia ini. Enggak, kesenangan itu dari Tuhan. Kita pengkhotbah bilang kalau ada orang makan dan menikmati kesenangan, menikmati sesuatu itu dari Tuhan. Iblis cuma bisa dia pendusta, pembunuh, nggak bisa dia ngasih apa-apa sama kita. Jadi berkat Tuhan nggak usah ditanya lah. Semua orang Kristen pasti suka. Jangan-jangan mayoritas orang datang ke gereja muji-muji Tuhan gara-gara mau cari berkat lagi. Makanya kalau khotbah tentang berkat, itu biasanya laku ya. Teologi kesuksesan sedang itu orang dengar. Ini bukan itu yang Bapak surga cari. Dia cari hati yang suka nggak kamu sama aku pribadi ya. Jadi perhatikan aja Yesus Yohanes 14 ayat 6 itu. Jalannya pribadi, akulah jalan. Yesus bilang itu. Kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau nggak lewat aku. Jadi jalannya itu pribadi, destinasinya juga pribadi. Bicara apa itu? Bicara fellowship. Ya. Jadi ini belum kita masuk di 1 Yohanes itu ya, 1 Yohanes 1 ayat 3 itu. 1 Yohanes bilang pada gereja yang udah jatuh, 7 gereja itu. Saya menulis surat ini dengan tujuan supaya kita punya fellowship. Kenapa? Karena fellowship kita udah nggak ada. Ya kan? Itu ada saya terakhir aja nih ya, sebelum saya ambil kesimpulan. 1 Yohanes 1 ayat 3 itu. Yes, Yohanes juga bilang soal fellowship juga, karena itu yang paling penting. 1 Yohanes 1 ayat 3, ya demikian. Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengarkan, kami sedang memberitakannya kepadamu. Inilah tujuannya supaya kamu juga dapat memiliki persekutuan atau koinonia bersama kami. Dan bahkan persekutuan kami itu dengan Bapa dan dengan Putranya Yesus Kristus. Jadi di sini Rasul Yohanes dengan tegas mengatakan, engkau gereja-gereja yang udah jatuh, engkau nggak punya fellowship dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus itu. Aku menulis surat kepadamu supaya, tapi kalau aku kata Rasul Yohanes, aku punya fellowship dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan aku menulis surat ini supaya kita ada fellowship dan kau juga masuk ke dalam fellowship dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Inilah gereja yang jatuh itu artinya apa sih? Nggak ada fellowship. Ya bukan berarti nggak diberkati ya, jangan bicara-bicara berkat lah. Tuhan itu sudah memberkati semuanya karena begitu besar kasih Bapa kan dunia ini. Sehingga diberikan anaknya. Kalau udah diberikan anaknya itu pasakan nggak diberikan yang lain, itu berkat itu. Jadi jangan dibilang Bapak benci sama manusia, nggak ada lagi. Itu salah. Cuman Bapak mencari siapa ini yang mau fellowship, yang suka aku. Kita kembali ke kesimpulan dulu. Di sini Yahweh memberikan peraturan kudusnya, perkawinan, soal hidup ya, soal umat Tuhan ini. Tujuannya apa? Bukan supaya manusia taat secara legalistik kayak orang Farisi, bukan itu. Karena pembukaannya udah dibilang, akulah Yahweh Elohimmu. Akulah Tuhan Elohimmu. Jadi
kita supaya bisa bersekutu, maka kuberikan aturan ini. Karena aku kudus, kau juga harus kudus. Ikutin aturan ini supaya kita bisa berfellowship. Jangan ikutin aturan kayak anak sulung itu. Cuma ikut aturan jadi kayak budak, tapi nggak suka dia dengan bapaknya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Tuhan memang ingin kita taat. Tapi bukan dengan artinya, kalau saya bikin kalimatnya begini. Fellowship itu lebih penting daripada ketaatan. Kenapa? Karena ketaatan itu haruslah merupakan buah daripada fellowship. Kalau nggak ada fellowship, hilang. Mau taat kek, mau enggak kek, mau melayani kek, khotbah sana sini kek. Kalau emang nggak suka sama Tuhan, ya udah. Sukanya sama uang, sama jabatan, sama itu hilang itu. Udah hilang betul lah. Oke lah, semoga ini jadi berkat untuk kita semua. Haleluya. Amin.